walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. jadi iman dan ilmu itu dibangun. Masuk anak bapak ke mualimin, kalau hanya gini-gini aja bisa nggak berhasil? Berdiri kayak ini aja. Begitu juga dari rumah. Nah, ada pula niatnya kan. Segala sesuatu kan dari niat kan. Niat sudah ada tapi tidak ada gerak. Gerak itu dibangun dari potensi-potensi diri kita. Nah, jadi kita orang yang berilmu sehingga kita tidak ikut-ikutan. Itulah kerangka berpikir yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah dan melalui wahyu. Jadi yang sudah kamu jadalah tadi. Nah, kita lihat nih filmnya sedikit supaya kamu semakin tertarik. Apa pelajaran? Nanti mau tanya nih dari film ini. Apa kamu pelajaran dapat dari film ini? Mudah-mudahan keluar ya. Allah. Ini totoknya tidak ada apa-apa. Kajian langsung. Ini berkaitan dengan teori konstruktivisme. Nah, ini dia. Mana dia? Masya Allah. Karena di pokoknya bermasalah, kita lihat di sini. Mana dia? Berangkat. Ya. Kedua. Ini dia. Banyak. Sebelah. Mana totoknya? Siapa bisa? Bu Desi bisa. Susah. Ya kan ini. Ini dia PowerPoint-nya. Bagaimana dia hidup di PowerPoint ini? Biasanya hidup tadi ini. Tadi hidup dan dicoba nih. Sampai di sini berulah. Ada bergerak. Ada. Baru aja Bu Desi datang. Gerak dia. Biar ayah. Suaranya pulang. Ya, boleh. Nah, coba kemudian ini orang yang membangun diri. Itu yang konstruktivisme itu. Dia tuh. Dia 10 ya, siapa boleh. Ya. Coba kemudian itu. Itu ada salah satu mana? Ini sementara. Ya. Udah jatuh dia masih mau dia bangkit. Coba kamu lihat. Dia fokus. Dia fokus orangnya. Tuh. Tuh.
ila karim. Arifah. Jadi ada teori nativisme, ada empirisme, ya kan? Ada konstruktivisme. Apa pelajaran dari sana? Dan teori. Ada pengaruh dari dalam, ada pengaruh dari luar, ada yang membangun diri. Apa pelajaran dapat dari teori? Kasih yang sebelahnya. Apa pelajaran dapat dari teori? Berdasarkan teori-teori yang ada. Pelajarannya dapat rasa solidaritas, Pak. Ya, itu dibangkitkan. Itu perlu dimulai dari diri. Makanya tidak boleh ikut-ikutan. Betul? Nah, di waktu kita solidaritasnya hebat, pribadi kita jadi orang hebat. Makanya ciri-ciri orang berpikir itu harus tahu kita. Yang pertama, cirinya apa sih? Merenungkan ciptaan Allah. Surat 3 ayat 190. Bukan orang cacat dari itu. Wah, dia ciptaannya kan. Sekarang coba dia di dalam surat 3 ayat 90. Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Silakan baca versi. Ya Pak. Masya Allah. Makasih Pak. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas rekaman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi pada penciptaan bumi kita merenung, ya kan? Timbul berpikir sehingga tahu kita makna, termasuk kita melihat pilihan tadi. Orang tuh udah jatuh mau bangun juga, ya kan? Rupanya itu teori konstruktivis. Dia membangun diri. Jadi kerangka berpikir tidak hanya sekedar batasan ilmu nativismenya, bukan berdasarkan hanya empirismenya, tetapi juga ada teori untuk membangunnya dan digabung dengan teori konvergensi. Sudah konvergensi tadi kan? Baru hebat kita. Silakan lanjut surat 3 ayat 191. Priyanjani. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, ulang lagi. Siapa namanya ini? Angel, malaikat tuh. Angel ya. Angelia ya. Ayatnya surat 3 ayat 191. Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Masya Allah. Jadi orang yang berpikir tadi, dia tidak hanya sekedar berpikir tidak mau berubah, tapi dianya ciptaan Allah itu
ciptaan langit dan bumi, betul? Dan dia cipta seluruh isi alam ini, termasuk manusia yang tidak dalam pilihan tadi. Masya Allah, rupanya semua orang itu ya kan diciptakan, memang banyak pembelajaran kita dapat, ya kan? La ayatin liulil albab, itu yang dijelaskan Allah. Kita buka lagi surat berapa nih? Nih, surat berapa tuh? Al-Hasyr ayat 2. 59. Surat 59. Surat 59 ayat 2. Ayat 2. Silakan baca angel. Angel itu artinya bidadari. Bidadari. Masya Allah. Silakan ya. Surat Al-Hasyr. Silakan baca ayatnya dan terjemahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم بل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Artinya, terus lanjut aja. Fa'tabiru ya ulil absar. Yang artinya, dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab Yahudi Bani Nadir dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya dari azab Allah. Maka azab Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Jadi orang yang nak mendapatkan hidayah itu ya kan, dia menyiksa diri sendiri karena tidak menggunakan pikiran.